dikasihi Tuhan, kembali dalam Today Message, belajar kebenaran dari sumber yang benar. Kali ini saya akan mengangkat tema Devotion of God, bicara remaja dalam pertumbuhan sebuah keluarga, bahkan sebuah komunitas, bahkan yang berperan aktif yang boleh menjadi berkat adalah gereja. Kenapa saya angkat mengenai remaja ada dalam sebuah keluarga dan komunitas? Itu sangat berpengaruh menjadi habit atau kebiasaan di mana remaja itu tumbuh tentang rohaninya. Kita lihat bagaimana pembelajaran ini di Kolose 3 ayat 22 sampai dengan 24. Saya akan bacakan. Kolose 3 ayat 22 sampai 24. Ini bicara konteksnya belajar tentang hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Ayat 22 mengatakan, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang ada di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Kedua tiga, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Ayat 24, "Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya." Kalau bicara konteks ayat ini adalah membangun sebuah hubungan dalam pelayanan para hamba Tuhan, baik keluarga dan juga gereja. Ada peran penting, remaja juga berperan di situ. Jadi Paulus menasihati para hamba atau hamba Tuhan bagaimana hidup sebagai hamba Kristus atau sebagai orang Kristen. Paulus juga menganggap semua pekerjaan sebagai pelayanan kepada Tuhan. Kristus adalah satu-satunya Tuhan atau majikan atau kurios yang dilayani. Paulus juga memberi sebuah motivasi tentang ketaatan, ketulusan, dan fokus pada pekerjaan yang memiliki integritas dan kualitas untuk memperoleh upah, yaitu surga. Ada sebuah ilustrasi, jadi kita saatnya belajar tentang dewasa rohani dan siap untuk dikritisi oleh firman Tuhan. Ada sebuah ilustrasi, jadi kehidupan manusia atau remaja, iblis tidak takut anak-anak Tuhan pergi beribadah, pergi persekutuan. Yang iblis takutkan kalau seandainya bisa berbahasa roh, PPW, bisa mengusir setan, itu juga iblis tidak takut. Yang iblis takutkan adalah jika hidupnya komunitas remaja, keluarga, hidup taat dan setia kepada firman. Hidup seperti Kristus telah hidup. Nah, ini sebagai pembelajaran bahwa pertumbuhan rohani ditentukan dari sebuah keluarga. Video yang lalu saya mengupas tentang fungsi iman berperan untuk keluarga. Bagaimana keluarga diciptakan oleh Allah, itu peran penting. Devotion of God itu bicara kesetiaan, bicara ketaatan kepada Allah dengan tindakan pengabdian dan pelayanan dalam bentuk ibadah atau kebaktian. Ini bicara hubungan vertikal. Saya pernah ngulas bicara hubungan habluminallah, hubungan kita pribadi dengan Allah. Bagaimana kita berdoa, bagaimana kita bersekutu, bagaimana kita memberikan hidup kita dalam kerohanian kita. Yang kedua bicara habluminanas, hubungan kita dengan manusia. Artinya jika hubungan dengan Allah kita baik, otomatis hubungan antara sesama dan gereja dan komunitas pasti baik. Jadi jelas Devotion of God merupakan sebuah tujuan untuk kita pahami lebih dalam lagi. Devotion of God itu jadi yang saya katakan bicara kesetiaan, bicara ketaatan, bicara aku, komunitas orang percaya dalam membangun hubungan untuk sebuah pengabdian, pelayanan dalam ibadah dan kebaktian kepada Allah. Jadi devotion of God secara pribadi pasti akan paralel. Setiap orang percaya akan setia dan taat kepada
rumah tangga atau keluarga. Setia akan gerejanya. Setia akan komunitas atau komselnya. Jadi ada 3 hal yang perlu kita pahami. Tadi bicara keluarga atau sebuah rumah tangga, bicara gereja dan juga komsel. Yang pertama, sebuah keluarga harus melahirkan anggota keluarga yang ilahi. Syaratnya orang tua yang benar, taat dan setia, harus berpadanan dengan firman Allah dalam hidupnya yang dikatakan Filipi 1 ayat 27, Amsal 20 ayat 11. Ini merupakan pengajaran Injil sepenuh. Ada mesbah dalam sebuah keluarga, ada pengajaran dalam sebuah keluarga, ada doa dalam sebuah keluarga. Mazmur 127 ayat 1 mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, bicara rumah rohani, bicara sebuah komunitas, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Kalau dengan kekuatan kita, dengan harta kita, dengan materi kita, dimanjakan segala sesuatu dengan materi, diukur segala sesuatu dengan materi, rohani menjadi yang terbawa. Seringkali menjumpai saya banyak orang tua yang mengabaikan tentang kerohanian, tentang mesbah. Tapi yang diagu adalah sekolah tinggi, jadi sarjana, hebat, itu penting. Tapi yang lebih penting adalah tatanan rohani yang dibangun sejak dini dalam sebuah keluarga untuk pertumbuhan remaja. Jadi aturan dalam rumah atau keluarga yang baik menjadi habit, menjadi kebiasaan dan memiliki tanggung jawab. Orang tua memberi contoh dan teladan, berkhotbah lewat sikap, lewat perbuatan, lewat perkataan. Habit di rumah keluarga yang baik akan dibawa ke ranah komunitas, pergaulan dan juga gereja. Contoh dalam dunia pendidikan ada sebuah model pembelajaran, saudara, yang disebut discovery learning, inquiry learning, problem based learning, dan juga project based learning. Itu saya alami bagaimana anak belajar bersosialisasi, belajar berkelompok, memecahkan sebuah persoalan, sebuah masalah dalam sebuah pelajaran. Dalam rohani itu sangat penting. Sebagai kompetensi dasar, saudara, bisa dijadikan habit dalam pembelajaran. Contoh, belajar anak atau remaja dengan audiovisual, bukan saja dengan tekstual atau textbook, tapi belajar juga dengan audiovisual, melihat, mendengar, menyaksikan. Nanti kita lihat contoh video berikut ini. Gereja dan komsel merupakan kumpulan keluarga ilahi. Mengenal orang berbagai latar belakang, saudara, yang berbeda dan habit yang berbeda. Gereja bukanlah sebuah gedung bangunan semata, melainkan kumpulan umat yang berdosa yang dipanggil keluar dari kegelapan untuk bersekutu bersama dalam Kristus Yesus. Jadi pondasi gereja dan komsel adalah Kristus. Kalau 1 Korintus 3 ayat 11 mengatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jelas dasar kita, pondasi kita adalah Kristus sebagai imam besar, sebagai imam agung. Jadi impact devotion of God, ibadah ke gereja bukanlah Sunday service,
tapi likeness, keserupaan dan kesalehan seperti Kristus. Impact atau dampak definition of God ada 3. Yang pertama, gereja adalah keluarga Allah. Kalau kita lihat Efesus 2, 19-22, Allah menempatkan setiap anak-anak lahir dalam sebuah keluarga. Demikian pula Allah menempatkan setiap anak Allah berada dalam keluarga. Itu gereja. Cara untuk berada dalam keluarga adalah dengan bergabung, dengan bertumbuh dalam sebuah komunitas sel. Dalam komunitas sel kita mempraktekkan gaya hidup Allah, mengalami Kristus bersama-sama, saling membangun satu dengan yang lain di dalam kasih Allah. Yang kedua, dampaknya adalah gereja adalah rumah Allah. 1 Petrus 2 ayat 5. Dalam sebuah rumah, setiap batu bata terikat dengan yang lain dan tersusun rapi. Kita orang percaya adalah batu rohani yang terikat, komitmen satu dengan yang lain, menjadi rumah Allah dalam gereja lokal. Mendukung visi dan misi gereja, mempraktekkan nilai-nilai gereja, tunduk dan taat kepada pemimpin atau gembala, komitmen beribadah dalam pelayanan, mendukung juga keuangan gereja. Yang ketiga, saudara, gereja adalah tubuh Kristus. Di 1 Korintus 12 ayat 27 mengatakan Yesus adalah kepala. Gereja dan kita orang percaya adalah tubuhnya. Sebagai anggota tubuh, kita terikat dan memiliki fungsi masing-masing. Mari kita berfungsi dalam gereja lokal dengan melayani Tuhan. Yang menjadi kesimpulan begini, saudara. Gereja adalah rumah kita, bukanlah rumah singgahan, tapi rumah kedua yang memberikan kekuatan, kenikmatan dalam banyak hal, dalam arti sebuah hubungan. Orang-orang di dalamnya boleh saling mendukung, mengasihi, melayani, membangun satu dengan yang lain, dan menimbulkan kerinduan yang mendalam pada hati setiap orang yang ada di dalamnya untuk bersekutu bersama. Tempat yang membuat kita boleh merasakan indahnya suatu persekutuan sehingga ada perasaan memiliki dan munculnya usaha untuk menjaga keutuhan rumah kita, gereja kita dengan sebuah komitmen dengan semua anggota yang ada di dalamnya juga. Jadi pondasi dan pilar-pilar yang kuat dan memberikan kenyamanan bagi semua orang yang tinggal di dalamnya. Mimbar yang sangat menggema dan berikan makanan dan minuman rohani yang sangat menyehatkan bagi anggota yang ada. Bukan sebagai entertain yang menyenangkan dan mengenakan telinga, saudara. Jadi pengelola dan anggota yang bertanggung jawab menjalankan fungsi masing-masing sesuai dengan karunia yang telah diberikan oleh Tuhan. Jadi sangat paralel kehidupan remaja tinggal di sebuah keluarga yang rohani, maka akan berikan dampak yang luar biasa. Dia akan menjadi terang, bahkan menjadi contoh, bahkan penginjilan akan terjadi lewat kehidupannya. Sekian Today Message pagi ini. Biarlah tetap menjadi berkat bagi keluarga, remaja, dimanapun kita berada. Tonton terus video-video berikutnya untuk membangun jiwa lebih baik lagi. Belajar kebenaran dari sumber yang benar. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.